Assalamualaikum teman-teman. Ini merupakan pertemuan terakhir atau pertemuan ketujuh bagian kedua. Kita akan memasuki tentang uji Wilcoxon atau ini pengujian independen. Jadi ada dua data set yang berbeda dari jumlah dan rata-rata pastinya. Maka kita akan uji apakah terdapat perbedaan rata-rata di antara kedua data tersebut. Nah, pengujian ini non parametrik dua arah. Nah, pengujian dua arah itu untuk H0 dan ada H1 ya. Kriteria pengujiannya adalah pengujian dua arah ini terima H0 jika p-value signifikansi lebih besar daripada alfa, tolak H0 jika p-value signifikansi atau nilai signya lebih kecil sama dengan alfa. Oke. Jika pengujian satu arah terima 0 jika p-value-nya lebih besar dari alfa, tolak H0 jika p-value-nya lebih kecil sama dengan alfa. Untuk pengujian dua arah alfanya harus dibagi dua, tapi kita akan uji satu arah dulu. Kasusnya, suatu pengujian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan penghasilan dividen pada perusahaan industri manufaktur dan industri jasa. Silahkan input data ini ke SPSS seperti ini. Di sini ada dua data yang kosong untuk di manufaktur ya, boleh dikosongkan saja. Lalu kemudian teman-teman tinggal masuk ke SPSS, klik variable view, data view, analyze not parametric test, dan two related samples. Oke, analyze, lalu kemudian non parametric test, legacy, two related sample. Lalu di sini masukkan variabel satu manufaktur, variabel kedua jasa. Oke, dicentang Wilcoxon-nya, lalu klik OK. Oke. Lalu kemudian di sini teman-teman akan menemukan jawabannya. Di sini ada rank, ada J strip M itu jasa manufaktur, ada negative rank, positive rank, ties, dan total. Oke, kita akan lihat dulu deskripsinya di sini. Oke. Deskripsinya. Nah, di sini ada pengujian hipotesis. Ini yang harus teman-teman interpretasikan ulang. Oke, sesuai dengan pemahaman teman-teman masing-masing. Jadi normalnya nanti ketika kalian membuat skripsi, kalian harus membuat dulu hipotesis ya. Ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Yang akan kita uji adalah hipotesis statistik. Hipotesis penelitiannya ini harus dibuat sebelum penelitian dilakukan. Ya, namanya juga hipotesis adalah jawaban sementara. Nah, ini silakan dipelajari di statistika teori dan nanti di mata kuliah metode penelitian. Hipotesis penelitiannya adalah penghasilan dividen pada industri manufaktur terdapat perbedaan dengan industri jasa. Jadi hipotesis penelitiannya terdapat perbedaan antara jasa dan manufaktur. Sementara H0 ya, H0 untuk statistiknya adalah tidak terdapat perbedaan tingkat penghasilan dividen. H1 terdapat perbedaan. Jadi H0 tidak terdapat, H1 terdapat perbedaan. Nah, kita lihat nih apakah dari hasil runningan ini terdapat perbedaan atau tidak. Lihatnya dari mana? Dari Asemsig two-tailed 0,674 ini. Oke. Nah, ini. Jadi seperti biasa kita lihat interpretasinya. Langkah-langkahnya terima H0 jika P value lebih besar dari alpha, ini karena satu one-tailed ya. Lalu kemudian dilihat apakah 0,674 ini lebih besar daripada 0,05, pastinya lebih besar, maka H0 diterima. Nah, H0 diterima, maka di sini uji signifikansi menunjukkan H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan tingkat penghasilan dividen saham industri manufaktur dan jasa. Jadi sama aja. Oke, meskipun tadi secara jumlahnya berbeda. Ada dua yang kosong di sini ya, di manufaktur. Oke, lalu kemudian kita interpretasi lagi ini poin negatif, poin positif, dan ties apa? Negatif rank artinya penghasilan dividen saham perusahaan pada industri jasa lebih rendah daripada industri manufaktur. Itu dilihatnya dari mana, Pak? Dari sini nih. Jasa lebih kecil daripada manufaktur. Jadi penghasilan jasa lebih kecil dari manufaktur. Lalu positive rank adalah penghasilan dividen saham perusahaan pada industri jasa lebih tinggi daripada industri manufaktur. Positifnya dari mana? Dari sini.
Lalu ada TAIS adalah penghasilan dividen saham perusahaan pada industri jasa sama besarnya dengan industri manufaktur. Nah, ini untuk kesimpulannya. Kesimpulan dasar ya, negatif, positif, dan tes ini adalah kesimpulan dasar. Tapi setelah diuji signifikansi, itu penghasilannya ternyata sama saja. Ya, tidak terdapat perbedaan tingkat penghasilan dividen saham industri manufaktur dan jasa. Karena nilai signya lebih besar dari alfa. Alfanya dari mana, Pak? Dari yang sudah ditentukan 5% tingkat errornya. 5% kalau dibagi 5 dibagi 0, 5 dibagi 100 sama dengan 0,05. Jadi 0,674 lebih besar daripada 0,05. Oke. Nah, dari sini jika ada pertanyaan silahkan. Ya, tapi untuk tugas kali ini teman-teman silahkan hanya melakukan running ulang dan interpretasi ulang. Ya, karena nanti minggu depan akan menghadapi UTS dan model Wilcoxon ini jarang ditemukan. Jadi teman-teman tinggal running ulang data ini lalu kemudian interpretasikan. Datanya harus sama ya. Oke, 0,674 harus sama dan interpretasinya sesuai dengan pemahaman teman-teman. Oke, sesuai dengan pemahaman teman-teman. Handle-nya diterima. Oke, di-upload ke template, jangan copy paste, jangan reproduksi data. Di-upload bersama output datanya. Oke, itu aja untuk tugas pertemuan kali ini. Sampai jumpa nanti pada UTS. Informasi UTS nanti disampaikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.